Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Hitman's Bodyguard. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang bodyguard khusus orang-orang penting bernama Michael Bryce sedang mengawal kliennya yang bernama Takashi Kurosawa. Bryce melakukan pekerjaannya dengan baik dan mengantar Kurosawa ke pesawat pribadinya. Namun saat Kurosawa baru duduk di pesawatnya, dia ditembak dari jauh dan tewas. Bryce yang merupakan bodyguard level paling tinggi yaitu AAA pun sangat kaget karena sebelumnya dia belum pernah gagal dalam mengawal kliennya. 2 tahun kemudian kita diperlihatkan Bryce masih bekerja sebagai bodyguard tetapi untuk orang-orang kelas menengah. Di sini kita juga diperlihatkan kemampuan Bryce dalam menangani penjahat-penjahat yang mengincar kliennya. Di sisi lain, Presiden Belarusia yang kejam bernama Vladislav Dukovich menghampiri seorang profesor bernama Asimov. Dukovich menemukan bukti kalau Asimov mengkhianatinya. Jadi Dukovich pun membunuh istri dan anak Asimov. Beberapa lama kemudian, Asimov dibawa ke pengadilan kriminal internasional di Den Haag untuk bersaksi terhadap kejahatan dan pembantaian yang dilakukan oleh Dukovich. Tapi karena nggak mempunyai bukti, Asimov pun kalah. Sekedar informasi, sebenarnya udah banyak banget orang yang ingin bersaksi terhadap kejahatan yang dilakukan Dukovich. Tetapi mereka gagal karena nggak punya bukti, dan banyak juga yang dihabisi oleh Dukovich bersama anak buahnya sebelum sampai ke pengadilan. Interpol kemudian menyuruh seorang pembunuh bayaran yang sangat jago bernama Darius Kincaid untuk bersaksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Dukovich. Kincaid sebenarnya nggak mau, tetapi karena Interpol menahan istrinya yang bernama Sonya dan berjanji untuk membebaskan Sonya kalau Kincaid mau bersaksi, Kincaid pun mau. Nah, untuk mengawal Kincaid ke pengadilan kriminal internasional, Interpol menugaskan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh agen Russell. Namun, baru jalan sebentar, anak buah Dukovich menyerang mereka. Di sini, semua pasukan Interpol pun berhasil dibunuh hingga tersisa Russell dan Kincaid. Kincaid kemudian mengambil senjata dan dengan mudah membunuh semua anak buah Dukovich yang bisa dibilang cukup banyak. Russell lalu membawa Kincaid ke safe house, di mana di situ Kincaid memberitahu kalau Russell harus berhati-hati karena pasti ada orang Interpol yang bekerja sama dengan Dukovich. Karena itu, Russell pun menelpon orang yang dia percaya, yaitu Bryce yang merupakan mantan pacarnya. Russell meminta Bryce untuk mengawal Kincaid ke pengadilan, dan Bryce yang diam-diam masih sayang kepada Russell pun mau. Kita kemudian diperlihatkan kalau ternyata asisten direktur Interpol yang bernama Gene Faucher adalah orang Interpol yang diam-diam bekerja sama dengan Dukovich dan memberikan informasi tentang keberadaan Kincaid kepadanya. Malamnya, Bryce pun sampai ke safe house dan di sini dapat diketahui kalau alasan Russell meninggalkan Bryce adalah karena waktu pacaran, Bryce sempat memberitahu tentang Kurosawa kepada Russell dan gak lama setelahnya Kurosawa tewas. Bryce terus menyalahkan dan mengira kalau Russell lah yang membocorkan informasi mengenai Kurosawa. Hingga akhirnya Russell yang udah sering jujur kalau dia gak pernah membocorkan apa-apa, gak tahan dan meninggalkan Bryce. Bryce kemudian bertemu dengan Kincaid dan di sini mereka sempat berantem karena ternyata Kincaid ini dulu sering mengincar klien milik Bryce. Nah, pada akhirnya mereka pun setuju untuk bekerja sama dan saat Russell pergi, Bryce pun memulai perjalanan mengantar Kincaid ke pengadilan kriminal internasional. Di kantor, Russell membicarakan mengenai Bryce dan Kincaid kepada atasannya dan Faucher yang mendengar pembicaraan itu mengabari Dukovich yang kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengejar Kincaid. Sementara itu, di tengah-tengah perjalanan, Kincaid berusaha kabur dari Bryce, tetapi mereka berdua tiba-tiba diserang oleh anak buah Dukovich. Pada akhirnya, Bryce dan Kincaid berhasil membunuh semua anak buah Dukovich tersebut, tetapi mobil mereka di sini meledak. Rombongan suster pun kebetulan lewat, dan Bryce bersama Kincaid menumpang di mobil mereka untuk ke Amsterdam, yaitu tempat rumah Bryce yang dulu berada. Sesampainya di Amsterdam, Kincaid bercerita mengenai pertama kalinya dia membunuh, yaitu di saat dia masih berumur 16 tahun. Kincaid lalu bilang kalau orang yang dia bunuh adalah orang yang membunuh ayahnya. Dan di sini kita juga dapat mengetahui kalau Kincaid sampai sekarang telah membunuh 250 orang. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah lama milik Bryce, dan di sini Kincaid diam-diam kabur. Bryce kemudian berhasil mengikuti Kincaid dan menghentikan anak buah Dukovich yang ingin menyerang Kincaid dari belakang. Mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali, dan di sini di saat Bryce mengungkit masalah mengenai Russell dan Kurosawa, Kincaid pun tertawa terbahak-bahak. Kincaid lalu bilang kalau dialah yang membunuh Kurosawa dan menjelaskan kalau waktu itu dia sedang ada di daerah sana untuk pekerjaan lain dan kebetulan melihat Kurosawa.
Nah, karena Kurosawa adalah orang yang korup dan merupakan incaran para pembunuh bayaran, Kincaid pun membunuhnya. Mendengar penjelasan itu, Bryce marah dan pergi duluan. Tetapi gak lama kemudian Kincaid diserang oleh anak buah Duchovny dan Bryce pun terpaksa membantunya. Di sini terjadi kejar-kejaran yang seru, yang dimana pada akhirnya Bryce berhasil membiarkan Kincaid kabur, tetapi dia sendiri kemudian ditangkap oleh anak buah Duchovny. Bryce lalu dibawa ke sebuah tempat di mana dia disiksa dan dipaksa memberitahu di mana Kincaid berada. Nah, Kincaid yang sebelumnya sempat melihat Bryce ditangkap, tiba dan menghabisi semua anak buah Duchovny yang ada di sana. Mereka berdua lalu melakukan perjalanan menuju ke pengadilan di Den Haag, dan di sini Bryce bercerita tentang bagaimana dia bertemu Russell. Gak lama kemudian mereka berdua kembali dikejar oleh anak buah Duchovny dan di sini terjadilah kejar-kejaran sekaligus perkelahian yang seru, yang pada akhirnya Bryce dan Kincaid berhasil menghabisi semua anak buah Duchovny tersebut. Gak lama setelahnya, Bryce dan Kincaid melanjutkan perjalanan dan sampai ke pengadilan dengan tepat waktu. Di sini, Kincaid bersaksi dengan menceritakan kalau dulu dia sempat disewa oleh Duchovny untuk membunuh saingan politiknya. Namun, Kincaid kemudian menolaknya setelah melihat Duchovny bersama anak buahnya yang membantai orang-orang di sebuah desa. Kincaid lalu menunjukkan foto tindakan Duchovny tersebut di pengadilan, dan Duchovny yang gak bisa melawan menyuruh anak buahnya untuk menyerang gedung pengadilan. Di sini, Voucher yang takut dibunuh Duchovny karena telah gagal menjalankan tugasnya pun berusaha kabur. Namun, Russell yang mencurigai gerak-gerik Voucher lalu mencegatnya dan mereka pun berkelahi. Nggak lama kemudian, anak buah Duchovny menyerang gedung pengadilan. Dan di saat orang-orang di dalam panik, Duchovny bersiap menembak Kincaid. Tetapi, tiba-tiba Bryce melompat di depan Kincaid untuk melindunginya. Bryce yang tertembak tergeletak di lantai dan menyuruh Kincaid untuk mengejar Duchovny yang mencoba kabur ke atap gedung. Kincaid pun kemudian langsung membunuh banyak anak buah Duchovny dengan mudah, dan dia akhirnya sampai ke atap gedung di mana di situ ada Duchovny yang sedang menunggu helikopter. Sementara itu, Voucher hampir membunuh Russell, tetapi untungnya Bryce berhasil menembak Voucher terlebih dahulu. Nah, di atap, Kincaid menembak helikopter yang dinaiki anak buah Duchovny hingga terjatuh. Lalu dia menembak kaki Duchovny dan menyudutkannya. Kincaid lalu menjelaskan kalau dia hanya mau membalas Duchovny karena telah menembak Bryce. Dan Kincaid pun kemudian menendang Duchovny dari atap gedung hingga tewas. Setelah itu, Kincaid menemui Bryce yang mulai dekat lagi dengan Russell. Dan dia kemudian kembali di penjara. Nah, beberapa bulan kemudian, Kincaid kabur dari penjara dan menemui Sonya untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Hitman's Bodyguard. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.